Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11 semester 2 di pertemuan ke-10 bab perpajakan dengan materi pokok, objek dan cara pengenaan pajak serta tantangan pemungutan pajak. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Bapak ingatkan kalian untuk menyiapkan buku dan alat tulis serta dapat menyimak video ini sampai akhir agar tidak menerima informasi secara setengah-setengah. Baik, yang pertama kita akan membahas objek dan cara pengenaan pajak. Nomor 1, objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik itu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya, objek PPh adalah penghasilan itu sendiri, dan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Yang kedua, tata cara pemungutan pajak. Terdapat berbagai tata cara pemungutan pajak terhadap objek pajak. Tata cara itu dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut. Terdapat 3 jenis stelsel. Yang pertama, stelsel nyata. Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Yang kedua, stelsel anggapan. Dalam stelsel ini, anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan atau pendapatan oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan atau pendapatan wajib pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. Yang ketiga, stelsel campuran. Dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak. Bagi yang merasa masih asing dengan kata stelsel, istilah stelsel ini artinya sama dengan sistem. Oke, dilanjut. Sekarang kita masuk ke bagian tantangan pemungutan pajak. Yang pertama, sebagian besar calon wajib pajak enggan untuk mendaftarkan dirinya, bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Dengan kata lain, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Yang kedua, anggapan masyarakat bahwa timbal balik atau kontra prestasi pajak tidak bisa dinikmati secara langsung. Oke, karena di sini pajak tidak sama dengan retribusi, yang mana jika retribusi, manfaat dan timbal baliknya bisa dirasakan secara langsung. Oke, yang ketiga, anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak. Selain beberapa hal di atas, kendala-kendala yang selalu timbul dalam satu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Ini yang menjadi tantangan pemungutan pajak. Baik, untuk materi kali ini Bapak cukupkan, dan untuk materi bab perpajakan berarti telah selesai. Nanti kita sambung kembali dengan materi bab selanjutnya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Tugas mandiri kali ini adalah kalian harus merangkum materi yang tadi sudah Bapak jelaskan agar mempermudah dalam proses belajar kalian.
Setelah selesai merangkum, foto dan kirimkan rangkuman tersebut ke grup Classroom untuk Bapak nilai. Tidak lupa Bapak ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.